Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan hidayah dan taufik sehingga kita mampu melaksanakan ibadah sampai saat ini berkat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu melindungi kita dan menjaga kita dari segala musibah dan mara bahaya. Pun jika kita sedang dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakit kita, hilangkan musibah pada diri kita sehingga kita mampu melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan dengan nyaman sebagaimana biasanya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, salat 5 waktu adalah kewajiban kita semua sebagai umat Islam. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan salatlah bersama orang-orang yang salat. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menekankan as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat diibaratkan bagaikan tiangnya agama seseorang. Jika seseorang, yakni seorang muslim, mendirikan salat 5 waktu, maka sama saja dia telah mengokohkan, mengkuatkan keimanan yang ada pada dirinya. Tapi sebaliknya, jika seseorang meninggalkan salat 5 waktu, berarti dia telah menghancurkan keimanan agama yang ada pada dirinya. Mukmin yang baik, mukmin yang saleh, pasti akan selalu menjaga salat 5 waktu. Bahkan salat ini mempunyai waktu-waktu khusus sehingga harus diperhatikan. Allah berfirman, "Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta." Sesungguhnya salat adalah kewajiban atas seluruh orang beriman yang memiliki waktu tertentu. Sebagian orang beranggapan bahwa peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang salat dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai akan salatnya. Banyak yang berpikir ini ancaman bagi orang yang ketika mengerjakan salat yang tidak ada kekhusyuan di dalamnya, ataupun ketika dia salat masih memikirkan hal-hal yang di luar salat. Apakah pemahaman ini sesuai dengan pemahaman para ulama-ulama tafsir Al-Quran, atau hanya pemahaman yang berasal dari pemikiran mereka itu sendiri? Pada kesempatan kali ini sedikit kita akan kaji penjelasan surah Al-Ma'un, titik fokusnya kepada firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin, fa itu fa sababiyah, wailun itu
mubtada, lil musallin itu khabar. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina na'at bagi musallin, sahun yang lalai. Dalam tafsir Jalalain, Al-Imam Abdurrahman As-Suyuti menjelaskan makna dari sahun artinya ghafiluna yuakhirunaha an waqtiha. Mereka melupakannya, mereka melalaikannya dan menunda-nunda waktunya hingga keluar dari waktu yang semestinya. Lebih jauh lagi penjelasan yang diterangkan oleh Al-Imam Ahmad As-Sawi sebagai pensyarah dari tafsir Jalalain. Beliau menjelaskan lebih lanjut an salatihim, akan salat mereka. Innama ubira bi anduna fi. Kalimat yang dipakai untuk mentakbirkan adalah an, bukan fi. Li'anna salatal mu'min, karena sesungguhnya salat orang beriman itu la takhlu an nisahwi fiha, tidak terlepas dari kelalaian di dalamnya. Fal mazmum as-sahwu anha bima'na tarkiha wa tafriti fiha. Tapi yang tercela adalah sahwu, lalai, lupa, yang bermakna meninggalkan salat atau mengakhirkannya daripada waktunya. La sahwa fiha liwuqu'ihim na anbiya. Bukan lupa, bukan lalai yang terjadi juga pada para nabi. Qauluhu yuakhirunaha an awqatiha. Perkataan Imam Abdurrahman As-Suyuti, yuakhirunaha an awqatiha, mereka mengakhirkannya sehingga keluar daripada waktu yang seharusnya. Ai wala yaf'alunaha ba'da zalik. Dan orang-orang tersebut yang dibicarakan dalam ayat ini, ketika mereka mengakhirkannya sampai keluar waktunya pun mereka tidak melakukan sholat itu sama sekali. Wa wajhu tasmiyatihim musallin ma'anhum tarikuna laha, dan sebab penamaan mereka sebagai orang-orang yang sholat padahal mereka tidak mengerjakannya, annaha mafruḍatun alaihim, sesungguhnya sholat itu wajib atas mereka. Fakanat jadiratan bi an tudhafa lahum, maka pantaslah dinisbahkan kepada mereka. Fatahsula anna ma'ana sahun tarikuna laha ra'san. Alhasil bahwasanya makna dari sahun, lupa, lalai, adalah meninggalkannya secara terang-terangan. Au in hasalat minhum takunu riya'an au sum'atan. Pun jika mereka benar-benar sholat itu dilandasi dengan sifat riya, pamer, dan sum'ah, dan minta dipuji. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, humul munafiqun, yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang munafik. Yatrukuna salata, mereka meninggalkan salat 5 waktu, idza ghabu 'anil nas, jika mereka tidak dilihat oleh orang-orang. Jika tidak ada satupun dari orang-orang beriman yang melihat mereka, maka mereka pun meninggalkan salat 5 waktu. Wa yusallunaha fil alaniyah idza hadaru, tapi mereka ikut salat berjamaah, ikut salat 5 waktu jika mereka bersama orang-orang beriman. Wa amma man taraka salata wa huwa mu'minun muwahhidun, adapun orang yang dengan sengaja meninggalkan salat 5 waktu tapi dia masih beriman dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa asin, maka dia termasuk orang yang bermaksiat
ahli maksiat. Alaihi ayyatuba wa yaqdiyaha, maka wajib baginya untuk bertaubat dan mengqadha, mengganti seluruh salat yang pernah dia tinggalkan. Fa in mata wa huwa musirun ala tarkiha fa huwa tahtal masyiah. Maka jika dia meninggal sedangkan dia tetap tidak mau salat, maka dia berada pada kehendak Allah. Baik Allah berikan ampunan ataupun Allah berikan siksa kepada orang ini. Wa amma in taba wa syara'a fil qadha famata qabla tamamihi, dan jika dia bertaubat dan berusaha mengganti, mengqadha seluruh salat-salat yang pernah dia tinggalkan, famata, maka dia meninggal, qabla tamamihi, sebelum dia melunasi seluruh salat yang pernah ia tinggalkan, fa innahu maghfurun lahu, maka sesungguhnya ia termasuk orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, dari penjelasan tafsir As-Sawi yang menjadi syarah tafsir Jalalain ini, dapat kita ambil kesimpulan bahwa orang-orang yang celaka di surah ini adalah orang-orang yang sholat tapi melalaikan sholatnya, dalam arti kata selalu mengakhirkan sholat hingga keluar daripada waktunya, atau memang tidak mengerjakan sholat sama sekali, atau ini adalah cerita tentang sifat-sifat orang munafik yang tidak sholat 5 waktu jika tidak dilihat oleh orang lain, dan ikut sholat 5 waktu jika berada bersama orang-orang beriman. Oleh sebab itu, dari kajian kita pada kesempatan ini, kita bisa dapat pemahaman bahwa orang yang mungkin lupa, orang yang mungkin mengingat sesuatu ketika sholat yang mana itu tidak ada kaitannya dengan sholat, bukanlah orang-orang yang termasuk dalam ayat ini, tapi orang-orang yang melalaikan sholat sehingga keluar daripada waktunya dan tidak berusaha mengqadha, mengganti sholat yang telah ia lalaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang ahli ibadah, orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu pada waktunya, dan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, mungkin itu kajian yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.